Baginda Nabi SAW bersabda, perumpamaan seorang yang berpegang kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti satu kelompok manusia yang mengadakan undian untuk berbagi tempat dalam sebuah kapal. Akhirnya sebagian mendapatkan tempat bagian atas, yang lain bagian bawah. Jika orang-orang yang berada di bagian bawah memerlukan air, mereka harus melewati orang-orang yang ada di bagian atas. Lalu orang-orang yang berada di bagian bawah itu berkata, seandainya kita lubangi saja tempat yang ada di bawah kita, sehingga kita tidak akan mengganggu orang-orang yang berada di bagian atas, tentu hal ini lebih baik. Apabila orang-orang yang berada di bagian atas membiarkan dan menuruti keinginan orang-orang yang berada di bagian bawah, maka semua akan celaka. Ya, dia kan memudahkan, maksudnya airnya bolongin dari bawah, tenggelam lah. Daripada nggak diberi di atas gitu. Ya, dia kalau punya ambil harus ke atas. Dia pikir lebih mudah situ. Bolongin bawahnya. Perahunya dibolongin ya. Dua-duanya celaka dong ya? Ya, air masuk, tenggelam dua-duanya. Dua-duanya celaka ya. Kalau enggak, kalau yang atas tidak memberi peringatan. Betul. Jadi kalau kita tidak memberi peringatan, misalkan ada suatu masalah nih di dalam lingkungan kita, satu berbuat munkar, yang lainnya diam, bagaimana? Dosa Ya, apa semuanya? Kena semuanya. Kena semuanya. Biarpun orang soleh kena. Biarpun orang soleh. Kalau dia diam. Kalau dia diam. Tidak maksudnya menolak itu atau mencegah itu, kena. Di lingkungan kita nih, satu ada yang berbuat maksiat lalu Allah mengajabnya, di lingkungan itu kena semua ya? Kena semua. Karena semua diam. Karena semua diam. Jika mereka yang berada di bagian atas mencegah mereka, maka semua akan selamat. Ketika orang yang di bawah akan melubangi perahunya, kalau kitanya diam, kena semua, betul kan? Itu kan perumpamaannya. Ya. Tapi jelas itu, maksudnya perumpamaannya bisa jelas sekali. Gitu. Jelas sekali. Maka mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita melihat kemungkaran di hadapan kita bisa diubah dengan kekuatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan lisan kita, fabilisanihi, atau dengan tadi dengan hati kita menolak bahwa itu memang kemungkaran, jelas-jelas kemungkaran gitu yang harus kita sampaikan. Apalagi sekarang, zaman sekarang ini, kemaksiatan itu kita lihat dimudahkan ya? Iya, sekarang dimudahkan kalau kita melihat keadaannya, semua orang mau itu gampang ya gitu. Ya, dengan melihat gat-gat saja ya, udah ada semua di situ. Gitu. Kalau kita tidak seleksi betul. Iya, betul. Dimudahkannya itu maksiat. Dan di dalam surat 17 ya gitu. Ya bunaya aqimi sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Itu wasbir ala ma asobaka. Luqman menyampaikan kepada anaknya atau menasihatinya, wahai anakku, aqimi sholata, tunaikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, ajaklah orang yang berbuat baik, wanha 'anil munkar, janganlah mereka berbuat munkar gitu. Dan wasbir ala ma asobaka, bersabarlah atas apa yang menimpamu. Dan inna fi dzalika min ajmil umur. Nah, inilah hal-hal yang paling penting gitu kita sampaikan kepada anak-anak kita gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa menyampaikan, karena ini merupakan perkara yang sangat penting untuk mendidik anak-anak kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan juga sama Syekh. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.